Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa belajar jarak jauh dengan melakukan social distancing. Semoga kita juga tetap dilindungi dari pandemik COVID-19. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Partikel Penyusun Benda Mati dan Makhluk Hidup. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Binamu yang telah membuat WhatsApp Group. Saya ucapkan juga kepada anak-anakku kelas 9, semoga dengan belajar di rumah, kalian tetap mempersiapkan untuk ujian sekolah dan ujian nasional. Baiklah, kita mulai materi. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar 3.8 menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Apa sajakah partikel yang ada di dalam pupuk, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup tumbuhan? Anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah lihat pupuk dan pernah menggunakan pupuk. Tapi, apakah kalian pernah mengetahui apa kandungan dari pupuk tersebut? Atau apa partikel dari pupuk tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, tetap mendengarkan paparan dari materi ini. Partikel dasar penyusun materi. Partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi, di mana terdiri dari atom, molekul, dan ion. Atom. Atom berasal dari kata Yunani yaitu atomos yang mempunyai arti tidak dapat dipotong. Atom adalah suatu partikel penyusun semua benda yang berukuran dengan sangat kecil. Jadi atom ini terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tapi menggunakan mikroskop atom. Atom memiliki diameter sekitar 6-30 nanometer. Karena adanya suatu gaya elektromagnetik, atom akan bergabung bersama atom-atom yang lain. Atom menurut beberapa para ahli. Menurut Lekupus dan Demokritus, atom adalah bagian terkecil pada suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi menjadi sebuah bagian-bagian tertentu. Atom yaitu penyusun segala materi yang ada pada dunia ini. Kemudian yang kedua, menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil yang ada pada suatu zat yang tidak bisa lagi diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil melewati reaksi kimia biasa. Menurut Joseph John Thomson, atom adalah suatu bola yang bermuatan positif dan dikelilingi dari elektron seperti roti kismis. Kemudian Ernest Rutherford mengatakan bahwa atom adalah partikel yang berasal dari neutron dan proton serta dikelilingi dari elektron. Untuk menjelaskan berbagai macam model dan notasi atom, maka untuk pertemuan berikutnya. Contoh atom. Jadi ada beberapa unsur. Jadi atom ini sifatnya sama dengan unsur. Tidak bisa dibagi-bagi. Jadi ada hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, kalsium, fosfor, magnesium,
besi yang masing-masing memiliki lambang. Di alam telah dikenal setidaknya ada 116 unsur, sebanyak 83 unsur terjadi secara alamiah di bumi, sedangkan 33 unsur lainnya merupakan unsur buatan. Struktur atom. Struktur atom ini memiliki inti, di mana intinya ini terdiri dari proton dan neutron, dan dikelilingi oleh elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bersifat netral atau tidak bermuatan. Inilah salah satu contoh atau struktur atom. Proses pembentukan zat di sekitar kita. Mungkin kalian pernah mendengar fotosintesis. Jadi fotosintesis ini menghasilkan zat yang berupa oksigen dan zat makanan yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian penguraian menghasilkan zat yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos atau humus. Kedua zat proses pembentukan ini membutuhkan yang namanya atom. Kemudian, partikel materi kedua, yaitu molekul. Menurut Merriam-Webster dan Online Etymology Dictionary, istilah molekul diturunkan dari bahasa Latin, moles, atau unit kecil massa. Molekul adalah merupakan suatu kumpulan atom yang saling tersusun oleh dua atau lebih atom dengan ikatan kimia tertentu. Biasanya terjadi ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini adalah ikatan yang sangat kuat atau erat di antara dua atau lebih atom. Kumpulan atom tersebut akan membawa muatan yang stabil dan netral, artinya tidak bermuatan listrik hingga saling berhubungan dengan kuat. Hubungan antara atom ini akan membentuk bagian terkecil dari zat atau senyawa yang dapat berdiri sendiri. Contoh molekul. Jadi molekul ini ada karbon dioksida dengan lambang CO2, air A2O, karbon monoksida CO, amonia NH3, asam cuka CH3COOH, metana CH4, garam dapur NaCl, gula atau glukosa C6H12O6. Jadi di molekul ini ada namanya molekul unsur, di mana molekul unsur itu hanya terdiri dari dua unsur yang sama atau atom yang sama. Kemudian ada juga dikatakan molekul senyawa. Kenapa dikatakan seperti ini ya? Contoh molekul senyawa. Artinya dua unsur atau lebih yang saling berikatan. Dikatakan molekul senyawa. Untuk molekul unsur contohnya oksigen, nitrogen, oksigen O2, di mana oksigen ini O saling berikatan, OO saling berikatan. Ya, struktur molekul. Jadi ini adalah kumpulan beberapa atom yang mengalami ikatan kovalen yang saling berkaitan. Ya, ini struktur molekul senyawa karena memiliki dua atom yang saling berikatan, di mana unsur hidrogen dan unsur oksigen. H2O, air. Kemudian ada oksigen, O2. Selanjutnya, contoh dari atom, yaitu fotosintesis. Pernahkah kalian tahu
Gimana terjadi fotosintesis? Apa saja yang dibutuhkan dalam fotosintesis? Ya, mungkin fotosintesis ini kalian pernah pelajari di kelas 7. Jadi fotosintesis ini adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Jadi hanya tumbuhan ini bersifat autotrof atau disebut juga organisme autotrof. Artinya, tumbuhan hanya bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia bersifat autotrof. Ya, di mana terjadi fotosintesis pada tumbuhan, yaitu di bagian daun. Di mana di daun ini terdiri dari atau memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi fotosintesis ini merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Selain sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan yang namanya karbon dioksida. Kemudian membutuhkan yang namanya air, H2O. Dan menghasilkan molekul glukosa dan oksigen. Ya, seperti ini. Jadi, setelah energi cahaya matahari bereaksi dengan molekul karbon dioksida CO2 dan H2O akan menghasilkan yang namanya glukosa ditambah oksigen dengan persamaan berikut. 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Kenapa bisa 6? Hanya karena menyeimbangkan antara reaksi dan hasil reaksi. Di sini ada tambahan sinar matahari. Ya, dari hasil tersebut, karbon dioksida dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara. Karena oksigen yang dihasilkan tumbuhan itu akan digunakan oleh manusia dan hewan. Dimulai dari karbon dioksida yang diambil, di mana karbon dioksida yang diambil ini pada malam hari itu dari manusia, hewan, dari asap kendaraan, kemudian air, di mana air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan xilem dan floem. Ya, mungkin itu beberapa atom yang ada dalam proses fotosintesis. Ya, jadi ada atom hidrogen, oksigen, karbon, mungkin itu. Kemudian atom juga ada pada tubuh kita. Jadi 96% atom pada tubuh manusia. Contohnya nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen. Selanjutnya, ion. Kata ion berasal dari bahasa Yunani. Ion, sedang, pergi. Kata kerja bentuk sedang dari bahasa Yunani, phai enai, pergi. Istilah ini diperkenalkan oleh fisikawan dan kimiawan Inggris Michael Faraday.
pada tahun 1834 untuk menyebut spesies tak dikenal yang pergi dari satu elektrode ke elektrode lain melalui media air. Jadi ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik. Artinya muatan listrik ini akan berpindah, makanya dikatakan pergi, akan berpindah. Di mana ada dua macam atau dua jenis ion. Yang pertama itu kation, di mana kation ini adalah ion bermuatan positif dan anion adalah ion bermuatan negatif. Contoh ion. Kita ketahui bahwa kation adalah ion yang bermuatan positif, Na+. Kemudian anionnya atau ion yang bermuatan negatif adalah Cl. Apabila Na, natrium, dan klor ini dilarutkan pada air, maka akan mengalami ikatan, membentuk NaCl yang disebut natrium. Nama senyawanya itu natrium klorida. Kemudian K+ dan SO3 2-. Kalium ditambah sulfit menghasilkan kalium sulfit. Ag+, ini perak. PO4 3-, fosfat. Ag3 PO4, nama senyawanya adalah perak fosfat. Kemudian kalsium Ca2+, anionnya CO3 2-, menghasilkan rumus senyawa CaCO3. Nama senyawanya kalsium karbonat. Plus dan minus ini itu kita lihat pada tabel periodik atau susunan berkala unsur-unsur kimia. Jadi di situ lengkap berapa ionnya, berapa jumlah proton dan elektronnya. Jadi kita bisa lihat tabel di susunan berkala. Mungkin sudah ada di buku paket. Itu lengkap di situ. Jadi kita bisa mengetahui bahwa NaCl itu +1, Cl itu -1. Oke. Selanjutnya, struktur ion. Ini salah satu contoh ion NaCl. Di mana tadi Na adalah plus, kemudian Cl-nya adalah minus atau anion. Ini struktur NaCl kristal. Ini berada di dalam air. Ion NaCl. Oke, selanjutnya urea. Biasa kita gunakan pupuk urea. Jadi urea adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya, jadi ada 4 unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dengan rumus CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat anak-anak kelas 9. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk sesi pertanyaan
bisa melalui grup WA, baik dalam bentuk tulisan atau chat, ataupun rekaman suara. Untuk tugas, saya akan bagi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.